Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam YouTube channel P4 Jakarta Timur. Sekarang kita akan bahas mengenai seri baru. Kita akan bahas mengenai framework CSS, yaitu Tailwind CSS. Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam pembahasan Tailwind CSS. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi atau menghubungkan melalui link ini, kita masuk ke dalam tailwindcss.com. Berarti di bagian sini kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penggunaan Tailwind CSS dalam HTML. Selanjutnya kita akan kasih kelas-kelas yang ada, contohnya mungkin seperti ini, dengan utility class yang lainnya. Kita masuk ke text editor lagi. Sekarang coba kita kasih kelas. Kita kasih kelas di satunya kelas. Dan enaknya pada saat kita menggunakan Tailwind CSS, kita bisa menggunakan autocomplete-nya. Kalau misalkan tidak muncul autocomplete-nya, kita ketik dulu teks. Kita munculkan autocomplete-nya, yaitu kontrol spasi. Nah, di sini ada utility yang dimiliki oleh Tailwind. Kalau misalkan pakai CLI atau mungkin cara-cara lainnya yang bisa menggunakan autocomplete, kita bisa memunculkan seperti ini. Kita kasih contoh di sini, kita taruh teks 5XL. Kita save. Nah, kalau misalkan di bagian preview ini belum berubah, kita bisa refresh. Oke, sebelumnya kenapa tidak berubah? Kalau misalkan pada saat kita save, dan pada saat kita refresh tidak berubah juga, jangan lupa untuk mengaktifkan terminalnya di bagian sini. Saya menggunakan Git Bash. Teman-teman bebas mau menggunakan PowerShell atau menggunakan ini. Nyalakan terlebih dahulu. Kita copy. Tambahkan di bagian sini CSS, input CSS, outputnya kita masukkan ke dalam public CSS style CSS minus watch, seperti ini, seperti sebelumnya. Jadi kita enter. Oke. Dibiarkan saja, dia akan tetap berjalan walaupun kita tutup. Kita silang. Nah, di sini akan berubah kan? Tampilannya menjadi besar karena sudah aktif. Jadi kita pada saat kita ingin melakukan penggunaan Tailwind, kita harus mengaktifkan di bagian terminal seperti ini. Jadi pada saat kita ingin menggunakan Tailwind, kita harus mengerun CLI tool-nya. Selanjutnya, pada saat kita mengcek, pada saat kita memasukkan teks 5XL, kita save, kita masuk ke dalam bagian style. Nah, di sini muncul teks 5XL-nya. Jadi di bagian sini sudah mengenerate kelas utility yang dibutuhkan saja. Oke, jadi pada saat kita masukkan ke dalam kelas ini, dia akan langsung mengenerate ke bagian style.css. Jadi apa yang kita butuhkan langsung di-generate ke style CSS. Jadi sangat efektif. Nah, itu adalah salah satu fitur just-in-time engine. Selanjutnya kita coba untuk tambahkan. Misalkan di sini kita buat font bold, kita save. Nah, dia langsung tebal, dan kita balik lagi ke style CSS. Nah, di sini akan langsung muncul font boldnya, langsung di generate. Tambahkan lagi, misalkan saya mau teksnya itu berwarna biru, teks blue. Kita mau taruh di angka 500, teks blue 500, kita save. Akan berubah menjadi warna biru. Coba di sini adalah paragraf. Kita kasih P, kita masukkan lorem yang isinya tuh 30 kata. Di sini kita coba buat kelasnya itu mempunyai margin. Kita kasih kelas, marginnya adalah 4. Kita save. Nah, kita kasih background color BG misalkan adalah red. Control space. Nah, kalau misalkan nggak muncul, kita klik Control space untuk memunculkan autocomplete-nya. Kita kasih di sini 300. Kita save. Nah, dia akan berubah. Jadi berubah warnanya menjadi baggy red 300. Kita tambahkan lagi coba button. Kita kasih Ctrl A.
Kita kasih tulisan tombol. Kita kasih kelas. Di sini kita kasih seperti ini. Di sini kita kasih kelas. Pertama adalah misalkan BG-nya adalah BG yellow. Kasih sini yellow-nya 500 saja, yellow-nya. Kita kasih padding-nya 3. Kita kasih tulisannya putih, text white. Kita kasih display-nya inline block. Kita kasih margin-nya 3. Kita kasih sudut yang tumpul, rounded. Selanjutnya kita kasih bayangan atau shadow. Jadi sebuah tombol yang kalau misalkan kita kasih hover, jadi pada saat kursornya menyentuh tanda tombol, warnanya akan menjadi gelap. Hover, misalkan BG yellow di 700. Jadi sekarang bisa begini. Jadi sobat kompeten jangan khawatir, nanti kita akan bahas utility-nya di bagian terpisah. Di sini saya akan mencobanya saja. Sekarang kita coba lihat di style CSS. Sudah save, kita lihat di style CSS, kita masuk. Di sini akan muncul semua yang kita gunakan. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk sobat kompeten, semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist Ngopi Ngoding Happy, di like dan subscribe. Untuk sobat kompeten dan teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.